My Rival is My Love. Episode 38. Anggi, terima kasih. Lo udah mau jadi pacar gue. Anggi mengangguk, dan di detik itu juga Anggi langsung memanyunkan bibirnya, menerima ciuman yang sedang diarahkan padanya. Ciuman itu benar-benar membuatnya sesak, hingga akhirnya Anggi terbangun dari tidurnya dengan nafas yang terengah-engah. Anggi segera bangun dan menyadari Kenzi telah membungkam mulutnya, membuatnya sulit untuk bernafas. Oneng, lo mimpi jorok ya? Tebak Kenzi yang duduk di sebelahnya. Ia sengaja membungkam mulut Anggi dengan bantal agar pacarnya itu bangun. Ken, lo mau bunuh gue ya? Karena kesal Anggi lantas memukul pria itu dengan bantal. Habisnya mulut lo itu menggelikan, mana pakai dimanyun-manyunin. Belum sempat Anggi membalasnya. Dengan cepat Kenzi merangkul tubuh Anggi. Kasih tahu gue lo mimpi ciuman sama gue ya? Merasa malu, Anggi pun langsung mendorong tubuh Kenzi. Apaan sih lo Ken? Gue gak? Kenzi tersenyum dan pria itu kembali menggoda kekasihnya. Udahlah, lo jujur aja, lo mau gue cium lagi? Enggak, teriaknya dan kembali memukul Kenzi dengan bantal. Kenzi hanya tertawa menerima pukulan dari kekasihnya yang tak berasa apa-apa di tubuhnya. Kenzi kemudian berdiri lalu menyuruh Anggi, jangan tidur mulu, cepetan cuci muka dan ikut gue. Mau kemana? Anggi bertanya. Kenzi segera menarik tangan Anggi agar gadis itu berdiri. Gak usah banyak nanya, cepetan cuci muka lo itu. Kenzi tahu, pacarnya itu sangatlah malas. Karenanya ia membopong tubuh Anggi dan membawanya sampai ke kamar mandi. Udah cuci mukanya? Kenzi bertanya saat kekasihnya keluar. Udah, gosok gigi, udah. Kalau gitu sana ganti baju olahraga, perintahnya. Jeti lo bangunin gue pagi-pagi gini cuma buat temenin lo olahraga, keluh Anggi. Tentu saja, memang untuk apa lagi? Udah sana buruan ganti, bentaknya memerintah. Anggi yang terkejut langsung melaksanakan perintah Kenzi. Gadis itu buru-buru ke kamarnya untuk memakai baju olahraga. Begitu keluar dari kamar, Kenzi langsung menghampiri Anggi. Pria itu merapikan kerah baju Anggi yang terlihat berantakan. Tak hanya itu, Kenzi juga mengikat rambut Anggi yang sudah sebahu. Oneng, gue baru sadar, ternyata kalau diikat gini, lo kelihatan lebih manis. Seketika Anggi gugup. Ia tak menyangka pagi ini Kenzi akan perhatian kepadanya. Bahkan dia sampai memujinya. Ken, memangnya sebelumnya gue gak manis ya? Lo itu buruk dalam berpenampilan. Rambut lo sering acak-acakan. Gak menarik. Lo beruntung ada mama gue yang sedikit merubah image lo. Seketika kata-katanya itu seperti membuatnya jatuh sejatuh-jatuhnya. Memang sih, Anggi tak begitu peduli dengan penampilannya. Selama ini yang selalu memperhatikan penampilannya hanya ibu angkatnya, Widya. Ken, Jeti menurut lo gue mesti gimana? Anggi bertanya. Gimana apanya? Maksudku, apa gue mesti ngerubah penampilan gue atau gimana? Lo itu suka gue yang gimana? Mendadak hening tak ada jawaban. Anggi menoleh ke belakang. Kemana dia? Baru juga ngobrol serius. Kenzi udah ngilang aja. Ken, si Ii, teriaknya hingga bergema. Dan tak lama Kenzi keluar dari dalam kamar Anggi. Apa sih? Ngapain mesti teriak-teriak? Lo itu kenapa gak dengerin gue sih? Keluh Anggi yang kesal. Apa? Gue cuma ngambil handphone gue yang ketinggalan. Lo dengar gak sih? Apa yang tadi gue omongin? Seru Anggi coba menjelaskan kembali. Halah, nanti aja lo jelasin. Udah hampir siang. Ayo buruan kita turun. Kenzi menarik Anggi menuruni tangga dan membawanya sampai ke teras. Sesampainya di sana, Kenzi segera melakukan pemanasan agar otot-ototnya tak kaku. Sementara Anggi yang hanya melihat Kenzi mendapatkan teguran dari kekasihnya. Oneng, ngapain lo cuma lihatin gue? Lah, gue kan cuma nemenin lo aja. Kenapa gue juga mesti ikutan? Protesnya. Melihat kemalasan Anggi membuat Kenzi segera menghampirinya dan langsung mencubit hidungnya. Meos banget sih. Sakit Ken, teriaknya kesakitan. Setelah melepaskan cubitannya, Kenzi lantas memperingatkan Anggi. Dengar ya, gue paling gak suka sama cewek pemalas. Karenanya, selama liburan ini lo mesti ikuti jadwal latihan gue. Ish, lo maksa gue. Gue gak maksa. Kenzi melingkarkan tangannya ke leher Anggi. Gue cuma ingin bisa terus-terusan sama lo. Memangnya lo gak mau beraktivitas bareng gue? Anggi menelan ludah saat menatap Kenzi yang coba membujuknya. Dan selang itu akhirnya Anggi mau mengikuti ajakan Kenzi. Ken, gue akan ikutin lo. Nice, kalau gitu kita pemanasan dulu. Ajak Kenzi yang dibalas anggukan. Dan akhirnya pagi itu,
Mereka melakukan pemanasan bersama selama 20 menit yang lalu dilanjutkan dengan lari jogging mengelilingi komplek. Tak terasa matahari telah bersinar tinggi menerangi jalanan yang sebelumnya redup. Kenzi terlihat menertawakan Anggi yang sedang berjalan tertatih-tatih. Gadis itu mulai kelelahan karena 1 jam melakukan jogging bersama Kenzi. "Woi, Oneng, lo kenapa? Udah capek ya?" Anggi berhenti kemudian mengangguk. Kenzi yang ada di depannya pun berhenti dan lalu berbalik menghampirinya. "Lo payah banget, baru juga sejam." Anggi yang merasa tersinggung langsung menarik baju Kenzi dan mulai mengeluh kepadanya. "Apa lo bilang? Gue payah? Gue udah berusaha ngikutin lu, Ken. Tapi mau gimana pun juga, gue emang udah capek." Kenzi menghela nafas, lalu ia melepaskan tangan Anggi yang mencengkeram bajunya. "Baiklah kalau lo memang lelah, kita istirahat dulu." Kenzi segera menggenggam tangan Anggi. Lalu ia berjalan bersama kekasihnya ke tempat peristirahatan. "Ken, katanya mau istirahat, tapi kok malah jalan sih?" keluh Anggi sambil mengikuti langkah Kenzi. "Diamlah, di depan sana ada yang jualan bubur ayam. Kita istirahat di sana saja," tunjuknya mengajak. Begitu sampai, Kenzi langsung memesan, "Bang, bubur sama teh angetnya 2. Setelahnya mereka berdua duduk di bangku plastik yang telah disediakan oleh sang penjual. Sambil menunggu, Anggi bertanya perihal pertandingan basket Kenzi. "Ken, memangnya kapan lo tandingnya?" "Sore ini," Anggi beroria, dan tak lama bubur pesanan mereka telah siap. Setelah diterima, mereka berdua langsung menyantapnya. Di sela makan, Kenzi bertanya kepada Anggi, "Oneng, apa lo nanti akan nonton gue tanding? Gue malah pengen ikut bertanding, Ken." "Haha, memangnya lo masih bisa?" sahut Kenzi meremehkan. "Lo ngeremehin gue? Memangnya selama 3 tahun ini, siapa orang yang selalu bersaing sama lo? Tapi lo gak pernah menang," timpal Kenzi. Memang, selama 3 tahun, saat masih menjadi laki-laki dan dalam kompetisi apapun, Anggi tak pernah bisa mengalahkan Kenzi. Hal itulah yang membuat Anggi bertekad ingin mengalahkannya. "Woi Anggi, apa yang sedang lo pikirkan?" tanya Kenzi ketika melihat Anggi yang seperti melamun. Sembari mengaduk-aduk mangkuk yang dipegangnya, Anggi menceritakan apa yang sedang ia pikirkan. "Ken, gue pikir gue akan ngalahin lo suatu hari nanti. Tapi sepertinya untuk sekarang ini itu mustahil untuk gue lakukan." "Itu nggak benar," sahut Kenzi. Pria itu menyendok bubur dan lalu memakannya. Setelahnya ia melanjutkan ucapannya. "Anggi, lo itu berhasil ngalahin gue. Lo jangan nyibul, gue tahu lo cuma mau nyenengin gue ajakan." Dengan cepat Kenzi menyuapkan sesendok bubur yang langsung diterima Anggi. "Gue gak bohong, lo udah menangin hati gue, Anggi." Kata-kata Kenzi itu membuat Anggi menjadi merasa senang. Karenanya, sore itu Anggi sengaja berdandan. Ia sengaja melakukannya hanya untuk Kenzi. "Kak Anggi, udah belum ganti bajunya? Ditungguin mama tuh," panggil Inzo yang disuruh ibunya. "Iya dek, bentar lagi," sahutnya. Anggi buru-buru memakai hoodie dan bergegas keluar dari kamarnya. Sore itu, Kenzi telah berangkat ke IM Stadium bersama tim basketnya. Jadinya Anggi mesti ke sana bersama Widya dan Inzo. Mereka sekeluarga memang sudah berencana untuk menonton pertandingan terakhir Kenzi di tingkat SMA. "Sayang, kamu cantik sekali," puji Widya saat melihat Anggi yang datang menyusulnya. "Masa sih, Ma?" Widya mengangguk. Ia tak menyangka jika putrinya kini sudah bisa berdandan sendiri. Dan tak lama mereka bertiga berangkat menuju IM Stadium dengan mengendarai Honda Jazz merah yang telah terparkir di halaman rumah. Meski sempat terjebak macet selama beberapa jam, namun semua itu tak membuat niat Anggi beserta rombongan untuk datang hilang. Mereka tetap datang, memberikan dukungan untuk Kenzi. Dan benar saja, ketika masuk ke sana, ternyata pertandingannya telah berlangsung dan hanya menyisakan 1 kuarter saja. Ini semua salah Kak Anggi. Inzo marah dan menuduh Anggi sebagai orang yang membuat mereka terlambat. "Inzo, kamu kok nyalahin kakak sih? Ini semua karena kakak yang lama dandannya," tegas Inzo yang membuat Anggi menyadari kesalahannya. "Maafin kakak ya, kakak nggak bermaksud begitu." Widya yang melihat anak-anaknya bertengkar langsung melerai mereka. Udah, yang penting kan kita bertiga masih sempat lihat kakak bertanding." Dan tak lama, Widya mengacungkan jarinya ke lapangan. "Anggi adek, lihat itu kakak." Mata mereka semua langsung tertuju ke sosok pemain berjersi putih bernomor punggung 6 yang sedang mendribel bola.
Dipandu suara sorakan dari penonton dan juga kerasnya teriakan sang komentator, Kenzie terlihat mendribel bola basket menuju ke ring lawan. Dengan mudahnya ia melompat dan memasukkan bola itu ke dalam ring. Seketika penonton kembali bersorak sembari memberikan aplaus atas kontribusi Kenzie yang mencetak skor bagi tim SMA Negeri 001. Dengan sisa waktu yang tinggal sedikit, nampaknya kemenangan tim Kenzie sudah dipastikan ada dalam genggaman. Di tengah sorakan penonton yang mulai mereda, mata Anggi mendadak fokus menatap pria yang tengah berdiri di tribun paling depan. Dengan postur tubuh yang tak begitu tinggi, mungkin lebih tinggi 5 cm darinya, Anggi merasa mengenal pria tersebut, tapi ia lupa. Anggi memegang dagu, berpikir untuk mengingatnya. Rasanya gue familiar sama tuh orang. Tapi siapa ya? Pria itu menoleh. Seketika Anggi bisa melihat dengan jelas wajahnya. Alisnya naik begitu melihat pria tersebut. Itu beneran dia, Bastian. Sebastian Giovanni, 20 tahun. Anggi biasa memanggilnya Bas, kapten tim basket sekolahnya dulu sebelum Kenzie. Bastian sendiri dulunya adalah teman baiknya Angga Rahmadan. Dialah orang yang sering membantu Angga sewaktu masih sekolah. Dan kini ia baru saja kembali dari luar kota untuk melihat seberapa kuat tim basket sekolahnya yang sekarang. Gimana ini? Itu beneran Bastian? Gimana kalau dia ngeliat wujud gue yang sekarang ini? Anggi benar-benar bingung. Ia ingin sekali menyapa salah satu teman terbaiknya. Akan tetapi di sisi lain, dia malu dengan keadaannya yang sekarang. Sayang, kamu kenapa? Tanya Widya membelai lembut bahu putrinya. Gak apa-apa, Ma. Aku cuma mau ke toilet. Aku pergi dulu ya, Ma. Anggi buru-buru pergi dari tribun. Anggi berjalan cepat meninggalkan lokasi pertandingan. Ia sengaja pergi dari sana karena khawatir jika Bastian mengenalinya. Biar gimana pun juga, Bastian tahunya dia itu Angga. Dan jika ia tahu bahwa temannya itu sekarang adalah perempuan, pasti dia akan syak. Apalagi jika tahu dirinya kini berpacaran dengan orang yang menjadi musuh Angga. Pasti masalahnya akan jadi lebih rumit untuk dijelaskan. Makanya, sebelum hal itu terjadi, lebih baik Anggi bersembunyi untuk beberapa saat hingga kondisinya aman. Tanpa Anggi sadari, ternyata gerak-geriknya telah diamati oleh seseorang. Orang itu tak lain adalah Lily. Sejak dalam gedung tadi, Lily memang sudah tahu jika Anggi akan datang menonton pertandingan Kenzie. Dan inilah saatnya untuk melampiaskan kekesalannya terhadap Anggi. Sementara itu di tempat pertandingan, terlihat banyak sekali orang-orang yang mulai pergi meninggalkan gedung karena pertandingannya telah berakhir. Dan tim Kenzie, SMA Negeri 001 berhasil memenangkan pertandingan dan berhak melaju ke babak selanjutnya. Dahi Kenzie mengernyit seusai pertandingan berakhir. Ia memasang ekspresi tak suka ketika seseorang datang menemuinya. Orang itu adalah Bastian. Ia sengaja menghampiri Kenzie hanya untuk menyapanya saja. Ada perlu apa lo kesini? Tanya Kenzie sambil mengusap keringat di lehernya dengan handuk. Apakah seperti itu caranya bicara dengan mantan kapten lo? Bastian perlahan berjalan sampai di hadapannya. Lo bukan lagi kapten di sini, tegasnya. Lo benar. Gue kesini hanya ingin ngasih selamat aja buat lo. Selain itu, gue mau nanya, kemana Angga? Seketika alis Kenzie naik begitu mendengar Bastian bertanya tentang Angga. Kenzie diam. Dia hanya meneguk botol minuman yang ia bawa. Bastian sendiri tahu, Angga itu juga anggota tim basket. Makanya ia datang ke sini sekalian untuk mencari temannya. Lalu Bastian menepuk bahu Kenzie dan kembali bertanya, katakan, di mana Angga? Gue tahu anak itu sifatnya gak mau kalah dari lo. Meski cuma jadi cadangan, gak mungkin kan dia gak ikut. Kenzie langsung menghempaskan tangan Bastian. Lo gak usah nyari dia lagi. Dia udah keluar dari klub. Apa? Angga keluar? Bastian segera meraih ponsel di sakunya. Ia ingin coba menghubungi Angga. Biar gimana pun Angga itu sudah ia anggap seperti adiknya sendiri. Lo mau apa? Kenzie bertanya karena melihat Bastian yang sedang menelpon. Tentu aja menghubungi Angga. Dengan cepat, Kenzie langsung merebut ponsel Bastian, mematikan panggilan yang ditujukan ke Angga. Bastian kesal dan memarahi Kenzie. Brengsek, apa yang lo lakukan? Sambil mengembalikan ponselnya, Kenzie memperingatkan Bastian. Udah gue bilang, lo gak usah nyari dia. Bastian tak terima dan langsung mencengkeram kerah baju Kenzie. Ia benar-benar dibuat kesal oleh juniornya itu. Ingin rasanya pria itu menghajar orang di depannya. Akan tetapi, ia sadar ini adalah tempat umum. Dan tak lama seorang pria lain datang untuk menghentikan pertikaian keduanya. Hei, kalian kenapa bertengkar sih? Kenzie dan Bastian menoleh ke pria itu. Zane, ucap Kenzie yang mengenali sosok pria tersebut.
Zain, anggota tim laser, ada urusan apa lo datang ke sini? Bastian yang juga mengenal sosok Zain bertanya maksud kedatangannya. Untuk apa lagi? Tim kami ingin merekrut Kenzie, terang Zain yang tersenyum. Bastian dari tim Aqua, jangan bilang tim lo juga mau merekrut Kenzie. Tebak Zain ganti bertanya. Tim gue nggak tertarik merekrut pemain seperti dia. Ini hanya urusan pribadi. Baguslah. Karena itu kita akan bertanding saat Kenzie sudah bersama tim kami. Ujar Zain yang sangat percaya diri. Terserah. Bastian berjalan pergi meninggalkan Kenzie dan Zain. Saat itu niatnya hanya ingin menemui Kenzie untuk tahu keberadaan Angga. Kenzie, lama ya kita nggak ketemu kayak gini. Zain mulai basa-basi. Lo lagi? Gue kan udah bilang jangan maksa gue buat gabung ke dalam tim lo, larang Kenzie. Pria itu berjalan ke tepi lapangan, diikuti Zain yang mengikuti di belakangnya. Ayolah, ini permintaan dari owner, dan gue disuruh buat bujuk lo. Serah lo dah. Tapi gue belum berminat, tegasnya. Mendapat penolakan tak lantas membuat pria berkacamata itu menyerah. Ia akan terus mencoba membujuk Kenzie dan akan membuatnya mau bergabung dengan timnya. Di waktu yang sama, Widya dengan wajah paniknya datang menghampiri Kenzie. Kakak, Anggi kak, ada apa? Di mana dia? Kenzie bertanya. Bukankah ia sudah menyuruh pacarnya untuk menonton bersama ibunya? Itu dia. Tadi dia bilang mau ke toilet, tapi sampai sekarang dia belum kembali. Mama khawatir kak. Widya menggenggam tangan putranya itu dengan sangat erat. Udahlah mah gak usah takut gitu. Paling Anggi lagi jajan. Gak mungkin kak. Mama sama adik udah nyari dia sampai muter-muter, tapi gak ketemu. Karena masih khawatir, Widya menggoyang-goyangkan tangan Kenzie, menyuruh putranya untuk bergegas pergi mencari keberadaan Anggi. Ayo kak cepetan cari Anggi. Perasaan mama gak enak. Iya, mama tenang aja, kakak akan cari dia. Kenzie langsung pergi untuk mencari Anggi. Dia kemana? Kenzie terlihat mulai cemas. Kenzie mencoba menghubungi Anggi, tapi percuma. Tak ada tanda-tanda handphonenya aktif. Kenzie mengepalkan tangan memukul tiang di sampingnya. Sial, gak aktif lagi. Gue mesti mencari kemana lagi kalau gini? Sudah 25 menitan Kenzie mencari. Setiap tempat telah ia datangi tapi belum juga menemukannya. Dan karena tak mendapatkan petunjuk, mau tak mau ia terpaksa bertanya kepada orang-orang yang ada di sana. Hingga tanpa Kenzie sengaja, ia melihat Lily. Lily terlihat sedang berbicara dengan seorang security yang ada di sana. Entah apa yang sedang mereka bicarakan. Yang pasti, ia makin cemas dengan kekasihnya. Ia bergegas pergi mencari keberadaan Anggi yang tak kunjung ketemu. Dan sampailah ia di depan pintu toilet umum. Kenzie mulai curiga. Di depannya terdapat tulisan yang memberitahu jika toilet tak bisa digunakan karena rusak. Ia ingat dari ibunya. Sebelum pergi, Anggi pamit ingin ke toilet. Jangan-jangan Anggi memang ada di dalam sana. Detik itu, Kenzie mulai masuk ke dalam, mencari keberadaan Anggi. Dan tepat seperti dugaannya, terdengar seseorang yang berteriak menggebrak-gebrak pintu di dalam bilik. Kenzie segera datang untuk memeriksa asal dari suara itu. Anggi, apa itu loh? Kenzie yang telah berada di depan pintu bertanya. Dan seketika suara gebrakan dalam bilik itu berhenti. Ini Kenzie ya? Kan tolongin gue. Pintunya nggak bisa dibuka. Jelas Anggi yang berusaha memutar-mutar gagang pintu untuk bisa keluar. Anggi, gue minta lo menjauh dari pintu. Perintah Kenzie. Pria itu perlahan mundur mengambil ancang-ancang. Lo mau ngapain? Akan gue dobrak pintunya. Anggi langsung mundur. Dan setelah dirasa Anggi telah menjauh, barulah Kenzie mulai mendobrak pintu kayu itu sekuat tenaga. Brak, brak, brak. Setelah berkali-kali mendobrak, akhirnya pintu bilik itu bisa dibuka. Kenzie segera memeluk Anggi. Terpancar perasaan lega dari Kenzie saat ia melihat Anggi yang nampak baik-baik saja. Syukurlah lo baik-baik aja. Baik apanya? Lo gak lihat? Baju gue basah Ken. Jelas Anggi. Kenzie segera melepaskan pelukannya. Dan lalu kembali melihat Anggi. Itu gak penting. Yang paling penting gue berhasil nemuin lo. Meski sedikit kesal, tapi Kenzie sangat bersyukur. Ia bersyukur karena pacarnya baik-baik saja. Kenzie menduga semua ini pasti perbuatan Lily yang dengan sengaja mengunci Anggi. Sialan, lagi-lagi perempuan itu memanfaatkan kelengahannya. Melihat Anggi yang mulai menggigil, Kenzie segera melepaskan sweater hitam yang ia pakai dan lalu ia memakaikannya kepada Anggi. Setelahnya Kenzie membawa Anggi keluar dan kembali menemui ibunya. Sayang, kamu dari mana? Mama sama adik nyariin kamu, tapi nggak ketemu, ucap Widya saat wanita itu bertemu kembali dengan putrinya. Maaf ya, mau udah bikin mama repot.
Tadi ada yang iseng ngunci aku di toilet. Widya terkejut mendengar pengakuan Anggi yang terus terang. Widya pun lantas memeluk putrinya itu. Kasihan sekali anak mama. Siapa sih yang berani jahatin Anggi? Kalau mama tahu, pasti akan mama laporkan ke polisi. Gak tahu, Ma. Itu terjadi tanpa sepengetahuan aku. Dan lihat bajuku juga basah, Ma. Ya udah kita pulang aja ya, ajak Widya yang dibalas anggukan. Sebelum pulang, Anggi meminta maaf kepada Kenzi. Ken, maaf ya gue nggak bisa nemenin lo. Kenzi mengangguk karena mengerti dengan keadaan yang menimpa Anggi. Dan setelah Anggi bersama Widya pulang, Kenzi kembali bertemu dengan Zain. Wow, kelihatannya lo sedang senang. Apakah cewek itu pacar lo? Tanya Zain yang berdiri di samping Kenzi. Berisik, itu bukan urusan lo. Ayolah, jangan pelit gitu. Apa cewek itu yang sempat lo ceritain ketika mampir ke rumah gue? Kenzi menoleh. Pria itu hanya menatapnya dan tak lama kemudian pergi. Kenzi benar-benar tak ingin membicarakan tentang Anggi kepada siapapun, bahkan kepada Zain yang merupakan teman basketnya di masa SMP. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Harajuku Network. Oke? Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.